Kisah selanjutnya. Raut muka sedih terlihat pada diri Abu Nawas, sebab ia telah kehilangan burung yang ia sayangi. Tak ingin kesedihannya berlarut-larut, Abu Nawas berinisiatif membeli burung yang baru. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar burung di kota Baghdad. Setibanya di pasar burung, Abu Nawas langsung mendatangi salah satu toko. "Anda mencari burung jenis apa, Tuan?" tanya si pedagang kepada Abu Nawas. "Saya mau melihat-lihat dulu. Nanti kalau sekiranya ada yang cocok, baru aku beli," jawab Abu Nawas. Pada saat itu tanpa sengaja Abu Nawas melihat ada burung yang sangat indah. Bulunya berwarna-warni dan kemilau. "Burung apa ini? Saya baru melihatnya," tanya Abu Nawas. "Oh, ini burung dari India, Tuan. Apakah Tuan berminat?" tanya balik si pedagang. "Iya, saya tertarik. Tapi apakah burung ini bisa berkicau?" tanya Abu Nawas kembali. "Waduh, sayang sekali, Tuan. Burung ini tidak bisa berkicau. Tapi burung ini bisa bicara seperti manusia. Bahkan ia bisa diajak bicara. Dan satu lagi, Tuan, burung ini sangat cerdik," jawab si pedagang. "Benarkah?" tanya Abu Nawas kaget. Abu Nawas lalu mencoba mengajak burung tersebut untuk berbicara. Dan benar saja, burung itu memang bisa diajak berbicara layaknya manusia. "Baiklah, aku beli burung ini," kata Abu Nawas kepada si pedagang. Setelah transaksi pembayaran selesai, Abu Nawas langsung membawa pulang burung tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas menaruh burungnya dalam sebuah sangkar yang indah. Suatu ketika, saat Abu Nawas sedang asyik dengan sang burung, datanglah beberapa pengawal istana ke rumahnya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Baginda Raja untuk menghadapnya sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Oh, baiklah, saya akan segera ke sana. Kalian pergilah dulu, nanti saya menyusul," balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ternyata Baginda akan memerintah Abu Nawas pergi ke negeri India untuk suatu keperluan. Sepulangnya di rumah, Abu Nawas langsung berkemas dan bersiap-siap. Ia tak lupa berpamitan kepada burung barunya. "Hai burung, aku tahu kamu berasal dari India, dan Baginda Raja akan mengutusku ke negeri kamu. Apakah kamu punya permintaan atau titipan untukku? Mungkin saja kamu kangen dengan makanan India. Aku bisa membawakannya untukmu," kata Abu Nawas. "Aku mohon dan aku meminta kepadamu, lepaskan aku dari sangkar ini. Itulah permintaanku," jawab si burung. "Kalau itu permintaannya, aku tidak bisa. Aku tak mungkin melepaskanmu. Aku membelimu dengan harga mahal. Kau sudah menjadi milikku sekarang," ujar Abu Nawas. "Baiklah, kalau kau memang tak bisa memenuhi permintaanku yang pertama, tapi bila permintaan keduaku ini kau penuhi, aku akan sangat senang," balas si burung. "Apa permintaan keduamu?" tanya Abu Nawas. "Tolong, jika kau telah sampai di negeri India, pergilah ke sebuah hutan di desa ini. Kabarkanlah kepada saudara-saudaraku maupun teman-temanku bahwa saat ini aku berada dalam sebuah sangkar di rumahmu. Melalui kabar ini aku berharap mereka tidak gelisah mencariku. Itu permintaanku," tutur si burung. "Memangnya semua burung yang jenisnya seperti kamu bisa mengerti bahasa manusia?" tanya Abu Nawas. "Iya, mereka yang jenisnya seperti aku pasti bisa mengerti bahasa manusia dan bisa bicara seperti aku," jawab si burung. "Oh, baiklah, aku akan berusaha memenuhi permintaanmu kali ini," ucap Abu Nawas. Abu Nawas akhirnya berlayar ke negeri India. Sesampainya di negeri itu, Abu Nawas langsung melaksanakan tugas dari Baginda Raja.
Dan setelah tugas-tugasnya selesai, barulah Abu Nawas menuju hutan di desa yang dimaksud oleh burungnya. Tak disangka-sangka, baru saja memasuki hutan beberapa puluh meter, Abu Nawas melihat sekawanan burung hinggap di sebuah dahan pohon tepat di atas kepalanya. Ia melihat burung tersebut mirip dengan burung yang ada di rumahnya. Ia segera saja berkata pada sekawanan burung di atasnya tersebut, "Wahai burung, aku ingin menyampaikan pesan dari saudaramu yang saat ini berada di rumahku. Ia berpesan agar menyampaikan kabar kepada kalian bahwa saat ini saudaramu terkurung di dalam sangkar di rumahku. Jangan mencarinya, karena saat ini saudaramu telah menjadi milikku," kata Abu Nawas. Mendengar kabar dari Abu Nawas tentang saudaranya, salah satu burung tiba-tiba pingsan dan jatuh mengenai kaki Abu Nawas. Lalu Abu Nawas memungutnya dan membolak-balik si burung. Aneh, burung ini mendadak mati. Mungkin ia kaget karena mendengar kabar kalau saudaranya sekarang terpenjara dalam sebuah sangkar dan jauh berada di negeri Baghdad, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas tak ambil pusing atas kejadian ini. Yang penting ia telah menyampaikan pesan si burung kepada saudara-saudaranya. Ia lalu memutuskan berlayar kembali dan pulang ke Baghdad. Setibanya di rumah, Abu Nawas memberitahu kepada burungnya bahwa permintaannya telah ia sampaikan. "Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Apakah mereka baik-baik saja?" tanya si burung. "Semuanya baik-baik saja, tapi ada salah satu burung yang tiba-tiba langsung mati saat mendengar kalau kamu sekarang berada di Baghdad," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar berita yang disampaikan Abu Nawas, burung yang ada di sangkar pun tiba-tiba pingsan dan jatuh. Abu Nawas kaget, ia segera mengambil burung tersebut. Setelah dibolak-balik, ternyata burungnya mati mendadak. Oh, mungkin ini gara-gara mendengar kabar kalau saudaranya telah mati. Ia jadi kaget dan mati seketika, pikir Abu Nawas. Abu Nawas menjadi sedih. Ia segera menggotong burungnya dan menempatkannya di bibir jendela. Namun, tiba-tiba saja burung ini segera terbang dan hinggap di salah satu pohon di dekat jendela. Sebelum si burung terbang tinggi, ia berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan, ketahuilah, yang kau anggap kesedihan bisa jadi merupakan kabar baik bagi yang lain. Mungkin Tuan bersedih karena aku lepas dari sangkarmu, tapi aku bahagia karena bisa lepas dari sangkarmu." Si burung lalu terbang tinggi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata benar apa yang dikatakan penjual burung. Burung itu tak hanya bisa bicara, tapi juga cerdik. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, suasana majelis tempat mengajar Abu Nawas gaduh oleh ulah para muridnya yang pada bercanda. Namanya saja anak kecil. Ketika gurunya tidak ada di tempat, maka mereka memanfaatkannya untuk bermain. Suasana gaduh di dalam majelis yang semakin menjadi-jadi membuat Abu Nawas segera mendatanginya. Mengetahui gurunya telah datang, para murid ini langsung pura-pura diam semua. "Kalian saya tinggal sebentar saja, bukannya belajar tapi malah bikin gaduh," kata Abu Nawas menasehati. "Kalian ditanya pelajaran saja tidak ada yang bisa menjawab, tapi kalian malah bercanda dan bermain seenaknya. Lalu apa tujuan kalian datang ke majelis ini? Apakah kalian ingin seperti keledai yang dungu dan bodoh? Ayo, siapa yang ingin seperti keledai yang bodoh? Silahkan maju ke depan dan berdiri," hardik Abu Nawas. Semua muridnya terdiam, tidak ada satupun yang berani menatapnya. Beberapa menit suasana menjadi hening. Tiba-tiba dari arah pojok ada salah satu murid yang maju ke depan dan berdiri di samping Abu Nawas. Melihat tingkah muridnya yang satu ini membuat Abu Nawas heran. "Apakah kamu yakin ingin seperti keledai yang bodoh?"
Tanya Abu Nawas kepada muridnya. Bukan begitu guru, tadi kan guru mengatakan kalau ingin seperti keledai yang bodoh disuruh berdiri di depan. Saya cuma tidak tega melihat guru berdiri sendirian di depan. Makanya saya berdiri di sini untuk menemani guru, ucap murid itu dengan polosnya. Mendengar penuturan muridnya tersebut, wajah Abu Nawas langsung memerah menahan malu. Ia baru menyadari akan kata-katanya sendiri. Kisah selanjutnya. Setiap kali Abu Nawas menghadapi tantangan Baginda Raja, ia selalu berusaha bagaimana caranya supaya bisa lepas dari hukuman. Berkat ide-ide konyolnya itulah, Abu Nawas selalu membuat Baginda Raja menyerah. Bahkan tidak jarang Abu Nawas justru pulang membawa hadiah. Namun, kali ini Abu Nawas malah memilih untuk dipenjara daripada harus berbohong kepada Baginda Raja. Loh, kok bisa begitu? Begini ceritanya. Diketahui Baginda Raja Harun ar-Rasyid mempunyai 2 orang putra. Putra pertama bernama Al-Amin, sedangkan putra yang kedua bernama Al-Ma'un. Al-Amin ini ternyata sangat bodoh dan pemalas. Sedang Al-Ma'un terkenal rajin dan pintar dalam bidang ilmu sastra. Baginda Raja sangat menyukai Al-Ma'un karena kecerdasannya tersebut. Hal ini tentu membuat sang permaisuri tidak suka, lantaran sang raja dianggap pilih kasih, padahal keduanya sama-sama putranya. "Wahai suamiku, kenapa engkau tidak begitu menyayangi Al-Amin?" tanya sang permaisuri. Baginda Raja menjawab, "Ya, karena Al-Amin tidak bisa membuat syair dan tidak kenal dengan ilmu sastra." Sang permaisuri berkilah, "Wahai suamiku, sebenarnya kalau mau, Al-Amin akan lebih menguasai ilmu sastra daripada Al-Ma'un. Sebenarnya Al-Amin lebih cerdas, ia hanya malas saja," tutur sang permaisuri membela Al-Amin. "Apa buktinya?" tanya Baginda Raja. "Baik, tidak lama lagi engkau akan melihat buktinya," ucap permaisuri merasa yakin. Lalu sang permaisuri memanggil Al-Amin. "Anakku, aku baru saja berdebat dengan ayahmu mengenai dirimu. Aku tidak rela kalau kamu dipandang sebelah mata dan dibanding-bandingkan dengan kakakmu, Al-Ma'un. Karena itu kamu harus bisa menandinginya. Mulai sekarang kamu harus tekun mempelajari ilmu sastra supaya menjadi seorang penyair yang hebat," kata sang permaisuri kepada Al-Amin. Keesokan harinya, Al-Amin pergi meninggalkan istana menuju ke sebuah tempat yang sunyi. Di tempat itulah ia mencoba mengasah pikirannya yang bebal. Ia berusaha menulis bait-bait syair tanpa seorang guru atau tanpa bimbingan siapapun. Beberapa minggu kemudian, setelah merasa mampu menguasai ilmu sastra dan menulis bait-bait syair, Al-Amin pun akhirnya pulang ke istana. "Jadi, kamu sekarang sudah bisa menulis syair, putraku?" tanya sang permaisuri ketika menyambut kedatangan Al-Amin dengan gembira. "Sudah ibu," jawab Al-Amin. "Kalau begitu, biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji karya syairmu," tutur sang permaisuri. Esoknya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri. "Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini," kata sang permaisuri dengan bangganya. "Baik, silahkan," ucap Abu Nawas. Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut. "Kami adalah keturunan Bani Abbas. Kami duduk di atas kursi." Abu Nawas hampir tidak sanggup menahan tawanya mendengar syair tersebut. "Bagaimana menurutmu?" tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. "Ya, begitulah. Kalian memang dari keturunan yang mulia. Tapi coba teruskan syair selanjutnya," ucap Abu Nawas penasaran. Lalu Al-Amin meneruskan membaca syairnya.
Kami berperang dengan pedang dan tombak pendek." Belum selesai meneruskan syairnya, Abu Nawas langsung mencegatnya. "Syair macam apa itu?" celetuk Abu Nawas yang sudah tidak mau berbasa-basi lagi. Al-Amin marah sekali mendengar cemoohan Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja bertanya kepada pengawalnya, "Kenapa Abu Nawas tidak pernah kelihatan lagi? Coba kalian panggil Abu Nawas di rumahnya untuk kemari," perintah Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi Abu Nawas memang sedang tidak berada di rumahnya," jawab si pengawal. "Memangnya Abu Nawas pergi kemana?" tanya Baginda Raja ingin tahu. "Dia tidak pergi kemana-mana Paduka yang mulia, tapi dia sedang berada di dalam penjara," balas si pengawal. "Apa sebabnya dia di penjara?" tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas dianggap telah menghina syair yang dibuat oleh putra Baginda yang bernama Al-Amin. Mendengar penjelasan pengawalnya itu, lalu Baginda Raja memanggil putranya yang bernama Al-Amin. "Wahai putraku, kenapa kamu memenjarakan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Al-Amin menjawab, "Begini ayahanda, Abu Nawas telah berani menghina dan mengejek karya syairku." Baginda Raja tersenyum dan berkata, "Ya tentu sajalah, karena karya syairmu kan memang jelek. Abu Nawas itu seorang penyair hebat, jadi bisa menilai mana karya syair yang bagus dan yang tidak bagus. Lagi pula, apa yang ia katakan itu jangan kamu anggap sebagai ejekan, melainkan sebuah kritikan yang harus kamu terima dengan lapang dada," ujar Baginda Raja menasehati. "Baiklah kalau begitu, beri lagi aku kesempatan waktu untuk memperbaiki karya syairku," kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya, Al-Amin pergi ke tempat yang sepi guna mengasah pikiran dan mendalami ilmu sastra, agar bisa menulis syair yang benar-benar bagus, tidak seperti sebelumnya. Beberapa hari kemudian, ia pun pulang ke istana. Esoknya, pagi-pagi sekali, Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas, dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya pertemuan itu sudah diatur oleh sang permaisuri. Beliau ingin mereka mendengarkan syair karya putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. "Mari kita dengarkan karya syair putraku Al-Amin ini," kata sang permaisuri. "Baik, silahkan," sahut Abu Nawas. Al-Amin pun mulai membaca syair karyanya. "Hai binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan kinafah yang diolesi dengan minyak biji hardal dan minyak sapi yang kental, seperti warna seekor kuda belang." Setelah selesai membaca syairnya, sang permaisuri bertanya kepada beberapa orang penyair yang ikut mendengarkan, "Bagaimana menurut kalian?" Mungkin karena takut mendapatkan hukuman, mereka berpura-pura memuji syair putra mahkota Al-Amin. Sedangkan Abu Nawas malah beranjak dari kursi tempat duduknya. "Kamu mau kemana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Saya lebih suka balik ke penjara saja daripada mendengar syair macam ini." Mendengar penuturan Abu Nawas itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Sementara sang permaisuri hanya bisa duduk terdiam. Kini ia sadar dan yakin bahwa putranya Al-Amin memang tak pandai membuat syair. Abu Nawas bersekongkol dengan gubernur kejam. Dikisahkan, kota Baghdad kini dipimpin oleh gubernur yang baru. Kabar yang beredar, orangnya sangat kejam dan dengan mudahnya memberi hukuman.
Semenjak Baghdad dalam kekuasaannya, banyak pejabat bawahannya dipecat lalu dimasukkan ke dalam penjara. Tak sedikit juga para warga yang mendapat perlakuan sewenang-wenang. Kabar ini pun dengan cepat menyebar sampai ke pelosok wilayah Baghdad. Lalu salah satu bawahannya memberitahukan kepada sang gubernur, "Wahai tuan, orang-orang mulai tidak menyukai tuan. Mereka bilang tuan adalah gubernur yang kejam." Mendengar hal ini, sang gubernur sontak terkejut. Apa maunya mereka? Bukankah mereka menginginkan supaya keadilan ditegakkan? Kenapa malah menganggap saya kejam? Balas sang gubernur tak terima. Maka ia pun mengundang ulama agar berkumpul di istananya. Ketika ulama ini ada di hadapan sang gubernur berkata di hadapan mereka, "Aku akan memberi kalian satu pertanyaan, jawablah dengan jujur." "Apakah saya gubernur yang adil atau kejam?" tanya sang gubernur. Ulama pertama menjawab, "Tuan adalah gubernur yang kejam. Anda telah berlaku sewenang-wenang." Segera saja ulama pertama ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Kini giliran ulama kedua yang mendapatkan pertanyaan yang sama. "Menurutmu, aku adalah gubernur yang adil atau kejam?" tanya gubernur. Karena takut bernasib sama seperti ulama pertama, ulama kedua ini menjawab sebaliknya. "Tuan adalah gubernur yang adil dan bijaksana," kata ulama kedua. Akan tetapi dengan jawabannya tersebut, ia juga ditangkap dan dijebloskan ke penjara. "Kau telah membohongi dirimu sendiri hanya supaya bisa selamat dari hukuman," ujar sang gubernur. Atas kejadian itu, beberapa ulama telah jatuh menjadi korban kejahatan gubernur ini. Dan akhirnya tibalah waktunya Abu Nawas diundang. Ini adalah perjumpaan resmi pertama antara Abu Nawas dengan sang gubernur. Dengan angkuhnya sang gubernur bertanya, "Hei Abu Nawas, jawablah, aku gubernur yang adil atau kejam? Kalau menurutmu aku adil, maka dengan keadilanku aku akan menghukummu 1 tahun penjara. Namun kalau menurutmu aku kejam, maka dengan kekejamanku aku akan menghukummu 2 tahun penjara." Sementara orang-orang yang hadir menantikan jawaban Abu Nawas. Mengingat Abu Nawas terkenal cerdik dan sering lolos ketika menghadapi hal seperti ini, Abu Nawas pun lalu berkata, "Begini tuan, sesungguhnya kamilah para penduduk di sini yang merupakan orang-orang kejam dan abai. Sedangkan tuan adalah pedang keadilan yang diturunkan Allah yang Maha Adil kepada kami. Demi kebijaksanaan, sudilah kiranya tuan membebaskan ulama-ulama kami." Jawaban tersebut membuat sang gubernur mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, ia pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. "Baiklah, aku akan penuhi permintaanmu, tapi dengan syarat kau harus menjadi penasehatku," pinta sang gubernur. Awalnya Abu Nawas ingin menolak, namun karena ia harus menyelamatkan para ulama, ia terpaksa menerima jabatan tersebut. Setelah para ulama dibebaskan, mereka lalu diizinkan pulang bersama Abu Nawas. Ketika di tengah perjalanan, salah satu ulama bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, kenapa kau memuji gubernur yang kejam itu? Bahkan kau mau bekerja sama dengannya?" Abu Nawas menjawab, "Justru dengan aku menjadi penasehatnya, aku bisa menolong kalian, dan nantinya aku bisa menolong masyarakat manakala mereka menjadi sasaran kekejamannya. Dan sedikit demi sedikit aku akan mempengaruhi dia supaya tidak berlaku sewenang-wenang." Mendengar penjelasan tersebut, para ulama pun mulai memahaminya. "Tapi Abu Nawas, kenapa kau mau melakukan hal itu? Kenapa tidak laporkan saja kepada Baginda Raja?"
tentu Baginda Raja akan percaya padamu dan gubernur baru itu akan dipecat, ujar salah satu dari mereka. Begini kawan-kawan, sebenarnya dia itu baik, cuman dia terlalu keras dan tak mau dikritik. Nanti soal itu serahkan saja padaku. Aku akan menyadarkan dia sedikit demi sedikit. Yang terpenting adalah dia merupakan gubernur yang bersih dari korupsi. Bahkan dia dengan tegas memecat bawahannya dan memenjarakannya apabila ketahuan korupsi. Aku juga pernah mendengar dia pernah memenjarakan kerabatnya sendiri karena ketahuan berbuat korupsi. Jelas Abu Nawas. Mereka akhirnya mengetahui kenapa Abu Nawas bersedia menjadi penasehat gubernur yang kejam itu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang tokoh sufi yang terkenal dengan kealimannya. Ia juga disegani oleh penduduk setempat sebagai sosok ulama yang karismatik. Pada suatu ketika, dia mendengar nama seorang tokoh sufi dari Baghdad yang sering bersikap aneh dan terkadang dianggapnya menyalahi syariat. Tokoh sufi tersebut bernama Abu Nawas. Meskipun demikian, Abu Nawas dianggap masyarakat sebagai tokoh sufi yang tinggi akan ilmu agamanya. Bagaimana mungkin seorang sufi yang tinggi ilmunya sering bersikap nyeleneh dan melanggar syariat? Pikir sang sufi merasa heran. Karena penasaran, ia pun berencana untuk pergi ke Baghdad menemui Abu Nawas. Maka pergilah ia ke kota Baghdad dan mencari alamat rumahnya. Setelah bertanya kepada beberapa warga, akhirnya sampailah ia di kediaman Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas tengah duduk santai di depan rumahnya. "Assalamualaikum, apakah Anda yang bernama Abu Nawas?" tanya sang sufi. "Benar, saya Abu Nawas. Lalu Anda siapa? Dan dari mana Anda? Karena sepertinya Anda bukan orang sini," ujar Abu Nawas. "Saya memang bukan orang sini. Saya musafir dari negeri seberang," balasnya. Abu Nawas pun segera mempersilahkan masuk dan mengajaknya duduk di ruang tamu. "Kalau boleh tahu, ada keperluan apa Tuan mencariku?" tanya Abu Nawas. "Saya akan tanya beberapa hal kepada Anda. Apakah Anda keberatan?" kata sang sufi balik bertanya. "Tentu saja tidak. Apa yang ingin Anda tanyakan?" ucap Abu Nawas. Awalnya sang sufi ini mengajaknya berdiskusi tentang ilmu agama, mulai dari hukum fikih sampai ilmu ketauhidan. Mendengar cara bicara dan pengetahuannya, barulah Abu Nawas menyadari bahwa tamu yang dihadapannya adalah seorang ulama berilmu tinggi. "Wahai Abu Nawas, saya dengar Anda adalah seorang tokoh sufi yang katanya berwawasan luas tentang agama. Tapi saya juga dengar Anda sering bersikap nyeleneh dan terkadang menyalahi syariat," kata sang sufi. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar perkataan tamunya tersebut. "Lalu apa yang membuat Anda risau? Bukankah tiap orang berhak dengan pendapatnya?" balas Abu Nawas. "Tentu saja boleh, tapi ada batas-batasnya Abu Nawas. Kalau Anda tidak menguasai suatu perkara, akan lebih bijak bila memilih diam," tutur sang sufi. "Jadi tujuan Anda datang kemari hanya untuk menceramahi dan menegur saya?" tanya Abu Nawas. "Tujuan saya ke sini untuk menyambung silaturahmi sesama muslim dan saling mengingatkan manakala saudara muslimnya bersikap salah," jawab sang sufi. "Lalu apa yang akan kau dapatkan dari perbuatanmu itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentunya ini bernilai ibadah Abu Nawas. Insya Allah dengan banyak ibadah kita akan masuk surga," jawab sang sufi. "Kamu tidak akan masuk surga," balas Abu Nawas. "Kenapa kau katakan itu? Bukankah manusia yang rajin beribadah
seperti puasa dan dzikir akan masuk surga? Tanya sang sufi. Tetap tidak akan masuk surga, jawab Abu Nawas enteng. Kenapa kau berkata demikian? Oh iya, saya tahu. Pasti kamu akan berkata bahwa manusia akan masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat dari Allah. Betul kan? Tapi kan untuk mendapatkan rahmat dari Allah, kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti menjalankan sholat, puasa, dan dzikir, tutur sang sufi. Tidak juga, itu juga belum membuatnya masuk surga, jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, sang sufi mulai emosi. Kamu memang benar-benar sesat, Abu Nawas. Kamu berani mengingkari hadis Nabi, bentak sang sufi. Kenapa Anda buru-buru emosi, sedangkan Anda belum mendengar penjelasan saya? Balas Abu Nawas. Baik, kalau memang dengan rajin beribadah dan mendapatkan rahmat Allah, kau anggap tidak bisa masuk surga, lalu perbuatan apa yang bisa membuat seseorang masuk surga? Tanya sang sufi menahan emosi. Anda harus mati terlebih dahulu. Tanpa kematian, mana mungkin manusia bisa masuk surga, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan tersebut, sang sufi pun langsung menjadi malu. Hal itu sama sekali tak terpikirkan olehnya. Tak ingin menahan rasa malu berkepanjangan, sang sufi lalu mohon diri untuk pamit pulang. Abu Nawas debat nasab. Pada suatu hari, Baginda Raja mendapat undangan pertemuan raja-raja dan para bangsawan. Pertemuan ini bertempat di negeri sahabatnya yang juga seorang raja. Tapi yang membuat Baginda Raja bingung siapa yang akan mendampinginya. Pasalnya, penasehat istana yang selalu menemani sedang sakit keras dan sampai saat ini belum juga sembuh. Kemudian salah satu menteri menyarankan supaya mengajak Abu Nawas sebagai gantinya. Awalnya Baginda Raja sempat ragu, hampir-hampir ia menolak usulan menterinya itu. Kenapa harus dia? Memangnya tidak ada orang lain, kata Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi di dalam pertemuan nanti biasanya kan masing-masing raja saling menyombongkan diri. Tidak ada salahnya mengajak Abu Nawas, sebab dia pasti akan dibutuhkan. Akal cerdiknya akan menyelamatkan Paduka ketika diajak saling adu kesombongan, tutur sang menteri. Benar juga katamu. Baiklah, beritahukan kepada Abu Nawas supaya besok ikut saya. Singkat cerita, pergilah Abu Nawas dan Baginda Raja dengan didampingi beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di sana, Baginda Raja dan Abu Nawas dipersilakan duduk di tempat kehormatan bersama dengan raja-raja yang lain. Masing-masing raja didampingi oleh penasehatnya. Setelah membahas berbagai macam urusan kenegaraan, tibalah waktunya obrolan santai. Di antara mereka, raja dari Jazirah Arab mulai membuka obrolannya. Penasehatku ini orangnya sangat pintar. Dia ahli dalam menyusun strategi perang. Setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Daud. Pantas saja dia begitu hebat. Raja dari Persia tidak mau kalah. Penasehatku juga pandai. Berkat kepintarannya dalam mengelola pangan, negeri kami tak pernah kelaparan meskipun ketika waktu datang masa paceklik. Dan kalian lihatlah sendiri, dia bukan hanya pintar, tapi juga sangat tampan. Setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Yusuf. Raja berikutnya juga tak mau kalah. Begitu pula dengan penasehatku. Orangnya sangat penyabar dan bijak. Pintunya selalu terbuka untuk rakyat manakala ada yang ingin mengadukan masalah. Oleh sebab itulah dia sangat dicintai rakyatku.
Dan setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Zulkifli. Dia itu benar-benar sosok manusia yang jarang bisa ditemukan. Akhirnya tibalah giliran Baginda Raja untuk berbicara, tapi ia bingung harus berkata apa. Apalagi yang diajaknya kali ini adalah Abu Nawas, manusia konyol yang sering berbuat usil. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Abu Nawas buka suara. "Kalau saya bukanlah penasehat istana, bukan pula seorang menteri. Saya hanya orang biasa saja, tapi saya bebas keluar masuk istana semau saya. Karena saya adalah keturunan orang di mana para malaikat pun bersujud kepadanya." Sontak orang-orang yang ada di situ kaget dan terkejut mendengarnya. Kemudian salah satu raja bertanya kepada Abu Nawas, "Luar biasa, hebat sekali orang yang kau ceritakan itu. Apakah nasabmu tersambung kepadanya?" Dengan penuh percaya diri Abu Nawas menjawab, "Tentu saja nasabku tersambung kepadanya." Untuk kedua kalinya mereka dibuat kagum dan takjub dengan pengakuan Abu Nawas. Baginda Raja sendiri sempat kaget dan hampir tak percaya. Kemudian para penguasa yang sedang berkumpul kembali berkata kepada Abu Nawas, "Berarti kau bukanlah orang sembarangan. Pantas saja rajamu memperlakukanmu dengan sangat istimewa. Kalau boleh tahu, siapa nama orang yang kau maksud?" tanya mereka penasaran. "Dia adalah Nabi Adam dan aku adalah keturunannya. Semua orang pasti tahu bahwa nasabku tersambung kepadanya," balas Abu Nawas. Seketika seisi ruangan menjadi penuh dengan suara gelak tawa.